Yes. Dusk till dawn, and everything in my world will make sense. Rewind the night, let's get lost from dusk till dawn. Pause it in the perfect tense. Sing me your face. Oke, malam semuanya. Hari Senin jam 7. Kita ninju bareng Suwun dengan tema kali ini belajar bahasa asing dengan mudah yang dipandu oleh seorang wanita muda, energik, pintar, cantik, Miss Ardita Mulyana. Selamat malam Miss Ardita. Halo, selamat malam Budi dan teman-teman semua yang sudah bergabung. Ya, Miss Ardita, enaknya dipanggil apa nih? Miss atau Sis atau apa nih? Panggil Dita aja biar akrab. Saya panggil Oke, Pak Budi, Bapak atau Kakak atau Budi? Bebas. Bebas. Saya panggil Budi aja. Oke, Saya panggil siap. Oke, Dita, aku panggil Dita ya. Siap. Nah, ini kita mesti memperkenalkan dulu nih Dita nih. Kalau nggak kenal belum sayang nih. Tolong perkenalkan latar belakang kita. Monggo. Nama saya Ardita Mulyana, boleh panggil saya Dita. Saya dulu kuliah di Trisakti di jurusan manajemen. Saat ini saya bekerja di sebuah institusi pendidikan dan hobi saya belajar bahasa asing. Di waktu senggang saya sering juga ikut volunteer atau sukarelawan di beberapa organisasi tertentu. Berarti Trisakti Manajemen S2 kan? Iya, betul S2. Master Manajemen ya? MM? Iya, MM. Di institusi pendidikan nih sebagai apa nih? Guru, dosen, atau apa nih? Sesuai dengan S2 saya di manajemen, jadi saya juga bekerja di manajemen, di bidang manajemennya. Sekolah internasional? Iya. Salah satunya sekolah internasional. Di Dan mana universitas ternama ya? Iya. Pasti orang-orang pada tahu. Halo? Orang-orang pasti tahu kalau saya menyebutkan nama institusi ini. Oke, mantap. Nah, kita mulai ke topik nih, bahasa asing. Nah, bahasa asing yang pernah Dita pelajari apa aja nih? Bahasa asingnya seperti bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Mandarin, kemudian ada juga bahasa isyarat. Tapi saya tidak tahu apakah bahasa isyarat bisa dikategorikan ke bahasa asing. Tapi bahasa isyarat sendiri kan ada macam-macam ya. Ada American Sign Language, ada British Sign Language, bahkan Indonesian Sign Language juga. Jadi ada variasinya juga. Oh, sign language itu ada Amerika, ada Indonesia, itu beda pola? Ya, beda pola. Jadi seperti alfabetnya juga berbeda gitu. Oh, ada perbedaan ya? Betul. Oke, berarti itu udah berapa bahasa ya? Inggris, Prancis, Mandarin, isyarat. Nah, terus bahasa Inggris kan bahasa Mandarin, oke lah, kita sekarang Inggris Mandarin udah internasional punya. Kenapa minat ke Prancis nih? Apa ininya nih, alasan minat ke Prancis nih, passionnya, demennya? Kalau ke bahasa Prancis karena dia merupakan bahasa internasional juga, jadi 5 bahasa besar yang sering digunakan di dunia. Salah satunya PBB juga banyak menggunakan
menggunakan bahasa asing ini. Gitu. Kemudian sebenarnya bahasa Prancis itu mudah dipelajari karena banyak banget bahasa Prancis, kata-katanya yang dalam bahasa Prancis mirip dengan kata-kata di bahasa Indonesia. Contohnya seperti trotoar, plafon, WC, dan teras. Oh. Banyak ada yang mirip-mirip dengan Indonesia ya? Iya, banyak banget. Dan juga mirip dengan bahasa Inggris. Ya. Nah, terus kalau ke sign language? Ya. Kalau sign language tertarik karena kalau sign language saya tertarik karena saya punya concern terhadap disabilitas. Saya ingin bisa berkomunikasi dengan mereka. Kemudian saya terinspirasi karena dulu waktu SMP saya mempunyai adik kelas saya kebetulan dia seorang yang bisu. Jadinya saya banyak belajar dari orang bisu itu. Dia mengajarkan saya awal-awalnya American Sign Language dari alfabet A sampai Z. Nah, dari itu saya melanjutkan gitu. Ya. Nah, tuh udah ada berapa bahasa tuh? Prancis, Mandarin, Inggris, belajar sign language. Nah, ini masih ada mau belajar bahasa apa lagi nih? Mungkin setelah ini bahasa Korea atau juga bahasa Spanyol. Ngefans nih sama artis Korea nih. Ya mungkin karena saya mau pergi ke Korea juga, jadi biar bisa mempelajari kultur mereka, ketemu opa-opa. Kemudian untuk bahasa Spanyolnya mungkin karena saya punya teman yang belajar bahasa Spanyol juga, jadi saya tertarik untuk bisa berdiskusi dengan dia dalam bahasa Spanyol. Kemudian kalau kita sudah mempelajari bahasa Prancis, jadinya lebih mudah buat kita untuk mempelajari bahasa Spanyol. Oh, jadi Prancis, mau Korea dan Spanyol nih rencananya nih ya. Mantap ini yang satu nih. Nah, kan bahasa itu mudah-mudah gampang ya kan. Satu bahasa aja nih kayak bahasa Inggris, kita di sekolah dapat pelajaran, kita ngeles juga di luaran bahasa, tapi kok tetap aja begitu-gitu aja ya, cuma bisa say hello, bye-bye, goodbye, good morning, thank you, that's all lah gitu. Nah, tipsnya gimana nih supaya kita bisa dengan mudah nih belajar bahasa asing nih? Pertama-tama pada saat dulu itu belajar, mungkin sebenarnya kita harus meneliti dulu apakah ada kesalahan dalam proses pembelajaran kita. Kalau proses pembelajaran kita salah, hasilnya juga tidak akan benar gitu. Pertama-tama, mungkin dulu waktu kita di sekolah, kita hanya diajarkan oleh guru kita secara satu arah. Secara satu arah mungkin hanya diajarkan grammar, bagaimana cara menulis atau bagaimana cara membaca, tapi tidak ditekankan kepada prakteknya secara langsung. Kemudian yang kedua mungkin pada saat kita belajar dulu, mungkin di kelas kita hanya mendapatkan 1 jam pelajaran bahasa Inggris dalam seminggu. Jadi exposure terhadap bahasa itu amat sangat kurang. Kemudian ketiga mungkin ketiga mungkin kita terlalu takut untuk membuat mistake atau kesalahan, sehingga itu yang membatasi. Ya, itu tuh benar. Ya, jadi mungkin mau mencoba udah takut dulu tuh ya. Ya, betul. Karena mencoba takut dulu, akibatnya ini yang membatasi diri kita untuk bisa berkembang.
Sehingga kalau seandainya kita sudah mulai bisa mengatasi ini, kita bisa mencoba mencari tips-tips yang lain. Misalnya, pertama, kita bisa mengikuti sebuah les bahasa. Kita mencari guru yang tepat. Kemudian, kalau kita mengikuti kelas, kadang kan kita memiliki teman sekelas, dan kita mempunyai lingkungan yang mensupport kita untuk mau sama-sama belajar. Gitu. Ya. Terus Lingkungan juga penting, betul. Terus? Ya, lingkungan penting. Jadi setelah kita sudah belajar, kita juga harus mengeksposur diri kita di luar kelas tersebut. Misalnya kita harus mendengar lagu misalnya, atau menonton TV tapi dengan subtitle bahasa asing ini gitu. Atau misalnya kita mencari komunitas lain mencari komunitas lain seperti namanya polyglot misalnya. Jadi ketika kita menemukan komunitas ini, kita banyak menemukan. Tapi satu hal yang pasti, semua orang pasti mempunyai bakat untuk berbahasa. Pasti. Karena orang Indonesia at least bisa ngomong 2 bahasa, misalnya bahasa Indonesia dengan bahasa Sunda, atau bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa. Berarti semua orang pasti punya bakat, termasuk Budi juga, karena mestinya. Halo? Ya. Halo? Ya. Yes. 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 Ya, lanjut. Ya. Halo? Ya. Gimana tadi? Lanjut, back to topic. Ya, jadi ini ada yang nanya nih, bahasa asing tuh susah-susah gampang, itu lebih ke bakat apa hobi nih? Semua orang pasti punya bakat untuk berbicara bahasa asing gitu. Termasuk Budi juga pasti punya bakat, karena contohnya orang Indonesia pasti bisa berbicara lebih dari 1 bahasa. Gak mungkin cuma bahasa Indonesia doang, pasti bisa ngomong bahasa Sunda atau bahasa Jawa misalnya. Gitu. Yang penting kita tuh harus selalu ada ekspresi. 3 kunci penting dalam belajar bahasa itu, yang penting praktis terus jangan lupa untuk repeat terus, dan harus melakukannya dengan konsistensi. Nah, itu yang penting dia. Practice dan repetition dia yang penting ya. Karena biasanya kalau di sekolah udahan. Nggak ada practice repetition lagi ya. Nah, kalau sekarang kan di luar sekolah kan kita jarang ketemu nih orang asing, apalagi orang Prancis ini. Ya, gimana tuh supaya kita bisa practice repetition seperti bahasa Prancis, kan agak sulit nyari komunitasnya atau lawannya. Sebenarnya kalau berbahasa asing itu kan tidak harus hanya sama orang asing, tapi bisa ke teman kita yang sama-sama orang Indonesia. Yang pasti kita pasti bisa menemukan teman tersebut, satu di tempat les, baik dengan gurunya dan teman-teman sekelas. Dan sebenarnya kita pasti bisa menemukan banyak sumber di luar. Jadi kita tidak hanya mengandalkan untuk bertemu dengan orang asing. Apalagi zaman sekarang kan teknologi sudah makin berkembang. Jadi banyak banget aplikasi-aplikasi di mana kita bisa banyak bertemu dengan orang asing gitu. Kita bisa banyak sumber seperti dari musik, dari buku-buku, dan juga pengalaman pribadi saya dulu dalam belajar bahasa pada tahun 1990-an. Zaman itu ada yang namanya MIRC. Budi tahu nggak yang
namanya MIRC Apa tuh? apa? Nggak tahu. Itu tahun Apa tuh? itu tahun 1990-an cukup tenar seperti di Yahoo Messenger. Wah. Jadi Oh, ya seperti anggap cek saya dulu nih. kayaknya saya yang ketuaan. Jadi waktu itu waktu itu saya join namanya MIRC. Lalu saat itu saya memilih region seperti Amerika, Australia, dan lain-lain. Kan di sana banyak banget orang-orang yang kita nggak kenal, orang-orang asing. Lalu saya sembarang aja saat itu klik-klik aja gitu. Lalu saya sapa-sapa aja, hai semua orang. Tapi akhirnya ada yang nyangkut juga dan keterusan. Berarti nggak usah malu tuh ya? Nggak usah malu kalau nggak bisa maju. Jadi akhirnya saat itu keterusan dan teman tersebut masih menjadi teman saya. Jadi kita berlanjut ke email dan surat menyurat. Oh, sampai sekarang? Iya, banyak beberapa yang masih menjadi teman saya sampai sekarang gitu. Wow. Ya. Terus yang terakhir, kalau sampai nggak ketemu sumber, jangan malu untuk ngomong ke diri sendiri. Ngobrol lagi sama diri sendiri, tapi dalam bahasa asing. Misalnya ngomong di depan. Atau nyanyi-nyanyi ya? Bisa, atau di depan kaca gitu. Intinya diusahakan setiap hari harus terekspos. Salah nggak apa-apa tuh ya? Jam. Enggak masalah. Jadi jangan takut buat salah. Kan nanti ada teman yang akan mengkoreksi kita. Iya. Nanti kan ada teman yang mengkoreksi kita. Jadinya dengan berbuat salah, kita dikoreksi, kita akan jadi lebih ingat kesalahan itu. Dengan ingat kesalahan itu, jadi kita bisa nyantol lebih lama bahasa tersebut dan kata-kata yang kita telah buat salah sebelumnya. Oke. Mantap. Jadi pengen ini nih, saya belajar berbagai bahasa nih. Coba tolong ajarin nih. Suwun 1 klik 1 juta jasa. Gimana nih mesti kita ajarin nih? Bahasa Inggris pasti Budi bisa, coba. Wah, ini provokator di narasumber provokator. Jangan malu berbuat salah. Jadi provokator nih narasumber nih. Oke. I try. Soon 1 click 1 million services. Benar nggak? Betul sekali, cakep. Aku salah nih. Benar, Sun. 1 click 1 million. Oh, benar. Oke, thank you. Nah, terus bahasa Prancisnya apa tuh? Ikutin setelah saya ya. Suwun, click, million, the service. Suwun, angklik, million, the service. Ya, coba diulangi. Suwun, million, the service. Angklik. Suwun, angklik, million, the service. Iya, betul. Bisa kan? Mantap nih. Bisa dari Prancis dikit-dikit ya. Nah, kalau Mandarinnya apa tuh? Soon, 以见以拜完
Fuwu. Sun. Suwun. Sun. I. Ichen. Suwun. Ichen. Ichen. Paiwan. Ichen. Ipaiwan. Fuwu. Ipaiwan. Fuwu. Fuwu. Wah. Apa lagi? Fuwu. Suwun. Ichen. Ipaiwan. Fuwu. Iya, cakep. Lah, tadi Prancis kok servisnya sama ya? Servis Ang Million de Iya. service sama Inggris ya? Idem ya? Sama. Idem. Idem juga bahasa Perancis yang artinya mirip dengan Indonesia. Idem itu artinya sama. Oh, idem dari Prancis. Iya, idem. Perancis juga idem namanya. Oh, ya. Oh, ini mumpung inget nih saya nih. Tadi udah 3 bahasa. Soon, one click, 1 million service ya. Nah, ini kita ada giveaway dari Suwun, ya kan, bagi teman-teman yang nonton. Nah, kita ada program, jadi silakan download customer Suwun, ya kan, daftar. Setelah daftar, ucapkan Suwun 1 klik 1 juta bahasa di luar bahasa Prancis, Inggris, dan Mandarin. Nah, kemudian dipasang di Instagram atau Instastory, tapi diberitahu ini bahasa apa gitu loh. Kalau nggak, ntar bingung juga ntar tim Suwunnya. Nah, terus ditunggu sampai 18 September 2020, ya kan? Nah, syarat dan ketentuan berlaku. Nah, terus tadi kita udah kasih tahu benar. Kalau saya mau belajar bahasa asing dengan Miss Dita, nah yang cantik nih, gimana nih? Berarti kita yang mau belajar bahasa Inggris dengan Miss Dita, silakan download Suwun, daftar, klik khusus dan servis, ya kan? Kemudian klik bahasa Inggris. Nah, akan temukan di Mrs. Dita di sana. Dan Pak Budi, tadi kan Mrs. Dita, ya. ada pertanyaan. Halo. Itu yang giveaway-nya itu apa tuh? Bahasa daerah boleh nggak? Apa harus hanya bahasa asing aja? Yang giveaway Kenapa? Itu harus yang giveaway tadi itu boleh pakai bahasa daerah nggak katanya? Oh, boleh, bebas. Yang penting kasih tahu ini bahasa apa, ya kan? Ini bahasa misalnya Hokkien, oke lah, tapi kasih tahu ini bahasa Hokkien, gitu. Ya kan? Terus kalau ngecek benar salahnya gimana? Kenapa? Ngecek mereka ngomongnya benar atau salah gimana? Ngecek bener salahnya. Nah, itu kan nanti ada syarat dan ketentuan berlaku. Gitu. Nah, nanti setelah ucapkan ya, kita akan bagi-bagi 50.000 ditaruh di dompetnya. Gitu. Bisa buat nambahin belajar dengan Sis Dita nih bahasa Inggris. Halo? Ya. Ya, Pak Budi. Nah, kita lanjut nih. Kayaknya saya, ya, kayak pengen belajar ini nih, bahasa Prancis 1-10. Gimana nih dengan mudah nih? Bisa ajarin nggak? Boleh. Sudah siap, yang penting persiapin Jadi diri kan dulu. bisa, kalau tahu angka kan saya jadi nanti bisa shopping nih. Boleh. Kita mulai dari angka 1. Kedengar, Kak Budi, Bapak Budi? Angka 1. 1 ang. Ya. 1 ang. 1 ang. 1 ang. Ya, 1 ang. 2 de. 2 de. 3 trois. 2 de.
3, Tiga, 3, trois. 4, 4, Tiga, trois. 4, Empat, 4, kat. 5, seng, Empat, kat. 5, seng, Lima, seng. 6, Lima, seng. 6, sis, 6, sis, Enam, sis. Enam, sis. 7, set, 7, set, Tujuh, set. 8, with, Tujuh, set. 8, with, Delapan, duit. Wah, nih ingat nih, duit. with, Delapan, duit. Oh iya, 9, duit. 9, neuf, 9, neuf, Sembilan, neuf. 10, 10, 10, 10, Sepuluh. 10. Dis. Oh, 10 dis. Dis. Coba Oke. ulangi. Ang. Ayo dicoba. De. Ang de. Trois. Ang de. Trois. Trois. Quatre. Ya, ang de. Trois. Quatre. Cinq. Cinq. Seng. Six. Seng. Six. Sis. Sept. Ya. Sis. Sept. Set. Huit. Ya, set. Huit. With. Neuf. With. Neuf. Neuf. Dix. Neuf. Dis. Coba ingat nggak? Nah, gimana nih supaya gampang ingetnya nih? Jadi biar bisa ingat, sebenarnya kita harus mengetahui style belajar kita, karena style belajar kita itu tiap orang beda-beda. Kita harus tahu apakah kita tipe visual yang kita harus melihat, merekam, ataukah kita tipe auditorik yang harus mendengar atau mengulang-ulang, pokoknya mendengarkan suara, atau kita tipe kinestetik yang kita harus menulis gitu. Yang penting kita ketahui dulu kita tipe style belajarnya yang mana. Coba kira-kira Budi Tapi tipe bisa belajarnya tiga-tiganya begitu? Lebih baik juga kalau tiga-tiga digabungin, lebih cepat menangkapnya gitu. Kalau kita gabungkan semuanya, visual, auditorik, dan antisipatif, pasti bisa lebih cepat. Jadi kira-kira Budi ini tipe belajarnya, tipe belajar apa? Visual, auditorik, atau kinestetik? Waktu dulu. Belum tahu nih. Belum tahu nih. Oke. Kayaknya kalau dilihat tadi kan Uwit ingetnya duit kan. Jadi mungkin saya lihat ingat itu. Mungkin tipenya tipe visual. Jadi kita coba sekali lagi, tapi dengan metode pembelajaran yang berbeda. Jadi sekarang coba kita konsentrasi. Kita coba konsentrasi. Terus sambil kita membayangkan dan mengimajinasikan, kita padukan dengan suara auditorik. Jadi kita bikin sebuah alur cerita misalnya, biar lebih fun. Oke, siap? Siap? Oke. Siap. Bayangkan ceritanya ini lagi Imlek atau lagi Lebaran. Biasanya kalau kita ada Imlek atau Lebaran, nomor satu kita ingatnya untuk dapat apa? Angpau. Angpau. Jadi ingatnya nomor satu angpau. Jadi angpau. Ya. Ang. Oke, ingat angpau. Ya. Kemudian kalau lagi Imlek Lebaran itu
biasanya orang-orang atau cucu-cucu akan bertandang ke rumah yang lebih tua, sambil diimajinasikan bertandang ke rumah orang tua, misalnya ke neneknya, ke rumahnya. Lalu mereka duduk-duduk, mereka melihat jam dinding misalnya. Melihat jam dinding, oke? Sudah melihat jam dinding kan kita menunggu detik untuk mendapatkan angpau tersebut. Jadi nomor 2, detik mendapatkan angpau tersebut. Jadi Oke? Detik. Oke. Kemudian, bayangin lagi, diimajinasikan lagi. Yang ketiga, sang nenek ini akan membagikan angpau, tapi menggunakan toa. Jadi, orang ini memegang toa, ada tulisannya R. Jadi, troa. Oke? Troa. Oke. Troa. Angpau, detik, troa. Oke. Kemudian yang nomor 4, sebelum dibagikan angpau biasanya suka ada kata-kata sambutan. Jadi sang nenek memberikan kata-kata sambutan dan memotong pita tersebut, mengkat pita tersebut. Cut itu memotong dalam bahasa Inggris. Jadi nomor 4 adalah cut. Ya. Oke. Cut. Lanjut lagi sambil diimajinasikan, misalnya nomor 5, di sebelahnya nenek ada seng. Ada seng di situ, 5 seng. Cut, seng. Ya. Oke, sambil membayangkan ada seng. Terus di dekat seng itu juga ada Sister Dita, ada saya, sis. Sis inget nih, sis. Sister Dita di sana yang membantu untuk set up, setting, set up, jadi set. Ya, jadi ada sis Dita yang membantu untuk set up. Lalu setelah selesai semuanya, sang nenek mulai membagikan duit. Jadi uit. Uit. Ya, uit. Apa uit? Kemudian bayangin lagi, di rumah itu kan ada anjing. Anjingnya sambil menggonggong kegirangan ketika anak-anaknya mendapatkan angpau tersebut. Anjingnya menggonggong. Nama anjing tersebut Nes gitu. Nes, anjingnya bernama Nes. Anjingnya adalah Nes. Anjingnya namanya Nef. Nef. Kemudian terakhir setelah mereka mendapatkan angpau dan uangnya yang ke-10, mereka pergilah ke mall untuk belanja karena di sana banyak diskonan. Diskonan. Jadi diskon. Jadi, coba ingat-ingat, pertama-tama ada namanya angpau, menunggu detik. Angpau. Jadi, kemudian ada ya, pegang troa, kemudian nomor 4. Nomor 4. Ya, nomor 5 ada nomor 4 itu cut, seng. Betul. Ya, terus ada siapa lagi? Yang nomor 6 ada sis Dita. Sis. Ada terus, sis. Sis Dita ngapain di sana? Set. Iya, saya akhirnya yang favoritnya Budi. Uit. Ya, uit. Favoritnya nih. Budi. Uit. Iya, terus? Ada diskon, iya. Terus
Berarti itu ada semacam this. Tapi ya coba dari satu Troka coba kita uji. Oke, konsentrasi ini. Un, deux, trois, habis itu quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Iya. Huit, neuf, and dix. Wah. Ya, itu salah satu trik aja dari banyak. Iya. Di visualisasi jadi itu lebih cepat memorinya ingat ya. Nah, tergantung tipe belajar orang. Berarti kan nih tergantung tipe belajar orang masing-masing. Kan ada orang yang susah ada karakter masing-masing berarti. Berarti tugasnya yang ngajar dong ya, melihat karakter muridnya masing-masing dong ya. Ya, kalau seandainya muridnya bisa mengetahui sendiri, ya tidak masalah. Tapi mungkin ada beberapa yang tidak bisa melihat potensinya, jadi mungkin butuh guru. Iya. Nah, berarti belajar bahasa seperti ini nggak ada batasan umur dong. Belajar bahasa asing. Ya kan? Nah, udah ada umur kayak saya begini kan mau belajar bahasa ini. Oke aja dong. Oke aja, tadi sudah kita buktikan Budi bisa mengeja Prancis 1-10 hanya dalam beberapa menit. Jadi amat sangat direkomendasikan buat semua kalangan karena manfaatnya banyak sekali, terutama yang udah tua agar mencegah demensia atau pikun dini gitu. Kemudian saya ada pengalaman pribadi, kebetulan saya punya teman orang Swiss yang tinggal di Swiss, umurnya sudah 63 tahun. Kemudian dia baru mau belajar bahasa Inggris. 63 tahun? Iya, betul. Oh, berarti dia bisa bahasa apa? Kalau di Sudah bisa bahasa Swiss apa itu, dia? di Swiss itu 3 bahasa, yaitu bahasa Jerman, Perancis, sama Italia. Justru nggak bisa bahasa Inggris, sangat ya sedikit gitu. Jadi dia udah bisa beberapa bahasa, masih mau belajar bahasa Inggris. Iya, usia 63 tahun. Dan cara belajar mantap, 63 mah tuh. Dan cara belajarnya beliau itu dia ya. Dan cara belajar beliau itu dia mencari partner untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Satu hari beliau punya lebih dari 3 partner, termasuk saya salah satunya, dan dia mempraktekkan bahasa Inggris dengan saya. Jadi dia terekspos dipaksa ngomong bahasa Inggris lebih dari 3 jam satu hari gitu. Oh, 3 jam satu hari. Ya berarti dia harus memaksakan diri ya, kita harus terus praktis ya. Ya, jadi dengan saya melihat beliau yang usianya sudah 63 tahun, saya merasa termotivasi karena sudah tua tapi masih mau belajar gitu. Jadi sepertinya tidak ada kata tua untuk belajar bahasa. Wah, iya. Nggak ada kata tua untuk belajar bahasa, mantap. Jadi intinya itu kita harus punya motivasi, ya kan, untuk belajar. Nah,
latihan dan diulang-ulang, ya kan? Terus juga kita harus punya komunitas, jangan takut salah. Ya. Terus juga berarti ini tips bukan buat bahasa doang dong, bisa buat alat musik, bisa nari, ngelukis, skill lainnya ya. Nah, tapi yang penting itu emang kita harus muncul dari diri kita ini untuk selalu belajar sih ya intinya ya. Wah, mantap bener nih sis kita. Thank you, thank you, thank you. Nah, terus tadi kan kita udah belajar nih 1 sampai 10. Nah, thank you saya juga belum nih, thank you ya. Thank you bahasa Prancisnya apa nih? Thank you bahasa Prancisnya merci. Merci. Oh, merci. Jadi, Merci. ya, Oh, kalau mobil takut, ya? ya betul sekali. Oh, jadi merci. Oh, ingat mobil, ingat merci, ingat thank you bahasa Inggris. Kalau saya ingatnya suwun. Suwun. Bahasa Jawa, suwun. Iya, bahasa Jawa suwun, makasih. Gitu. Tuh. Nah, itu merci ya. Nah, tadi udah ngedengar cerita dari kakek 63 tahun, Dita yang masih muda bisa banyak beberapa bahasa, ya kan? Nah, kakek juga 63 tahun bisa beberapa bahasa. Ini saya mau belajar bahasa Inggris aja deh ke Dita. Gimana cara ini mau belajar bahasa Inggris sama Dita? Caranya, ya bisa ditemukan di Suwun, mungkin download aplikasinya dulu, nanti di sana bisa menemukan saya. Mantap. Berarti download Suwun, ya kan, daftar, ya kan, klik kursus dan belajar, klik bahasa Inggris, nah, bisa belajar dengan Dita di sana. Ya kan? Nah, sekarang nih ada banyak buka apa sih aplikasi yang udah mulai berkembang kan kayak Google Translate makin canggih ya kan kita pergi tinggal tik 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 tunjukin nih Google Translate ya kan. Apakah masih perlu belajar bahasa asing nih ke depannya? Tentunya tetap perlu, karena Google Translate itu kadang suka ada ketidakakuratan, kadang suka salah. Kemudian kalau kita belajar bahasa, manfaatnya buat kita sendiri, jadinya kita bisa melatih otak kita juga tidak mudah demensia. Kemudian kalau kita masih pakai Google, itu lebih makan waktu. Jadi ketika kita berbincang, misalnya saya dengan Budi, saya harus translate dulu, saya tunjukin lagi ke Budi dan sebaliknya, itu akan memakan waktu. Tapi kalau kita langsung bisa bahasanya, kita langsung bisa ngomong, itu akan mengurangi miskomunikasi dan kita lebih merasa engage atau lebih merasa connect gitu. Ada kedekatan sosialnya. Engage-nya dapet ya. Jadi nggak tik 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 tik, ya tik 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 gitu ya. Jadi engage-nya itu kita dengan lawan bicaranya bisa lebih dapat ya. Nah, tadi kan udah kita harus praktis dan pengulangan nih. Nah, jadi kita mau pengulangan lagi nih. Giveaway dari Suwun. Nah, giveaway dari Suwun silakan download konsumen Suwun, customer Suwun, ya kan? Daftar, habis daftar, ya kan? Silakan bicara di luar 3 bahasa asing, Inggris, Mandarin, Prancis, ya kan? Suwun 1 klik 1.000.000 jasa. Nah, tapi dijelaskan bahasa apa nih, ya kan? Nah, itu sebelum 18 September 2020, ya kan? Nanti akan dapatkan giveaway 50.000 di dompet Suwun. Syarat dan ketentuan berlaku, ya kan? Nah, terus yang dari kita bicara ini semua, jadi inti dari
rangkuman dari Dita nih apa nih? Jadi summary-nya aja dari yang tadi kita sudah bicarakan. Saya menyemangati teman-teman semua untuk belajar bahasa asing selain bahasa Indonesia karena manfaatnya banyak sekali. Seperti kita bisa mempelajari budaya orang lain, buat manfaat kesehatan juga, mengurangi demensia atau pikun yang dini. Kemudian bagi orang yang merasa bahasa itu sulit, jangan patah semangat. Selama kita mengetahui style belajar kita, itu pasti akan mudah. Dan 3 kunci yang paling penting adalah selalu praktis, repeat terus, dan harus konsisten. Usahakan setiap hari itu terekspos, pokoknya ngomong terus 1 jam lah minimal. Kalau bisa 5 jam malah lebih bagus. Salah nggak apa-apa deh ya. Salah nggak apa-apa deh ya. Don't afraid to make mistake, jangan takut untuk berbuat salah. Gitu. Terus kalau misalnya merasa bahasa itu susah, mungkin bisa dimulai dari passionnya sendiri dulu. Misalnya topik apa yang disukain. Misalnya orangnya suka masak, bisa mulai cari-cari resep dalam bahasa Inggris gitu. Dari sana baru akan berkembang ketertarikan ke yang lain, yang lebih kompleks. Ya, mantap, mantap. Luar biasa nih, Sista. Ada lagi? Sudah, ada yang mau ditambahkan oleh Pak Budi? Ada yang mau ditambahkan oleh Budi? Wah, cukup kayaknya, luar biasa sharingnya Sista. Ya, semoga kita mendapatkan inspirasi, motivasi ya dari yang muda. Ada yang umur 60-an masih semangat mau belajar bahasa. Nah, Sista udah bisa berapa bahasa, masih mau belajar. Ya kan? Nah, ini ya kita jadi penyemangat buat saya juga nih. Nah, terima kasih nih Sista waktunya, kehadirannya di sini. Ya kan? Di masa pandemi ini ya semoga kita selalu sehat, jaga kesehatan dan semangat untuk belajar. Iya, terima kasih juga semua teman-teman dari tim Kun yang sudah mengundang saya di sini untuk berbicara. Mohon maaf sebelumnya apabila ada salah ucap dan perbuatan saya. Terima kasih, merci beaucoup, thank you, hatur nuhun, suwun. Ya, terima kasih ya teman-teman yang sudah nonton. Semoga bermanfaat dan kami undur diri. Sampai ketemu di Ninju berikutnya. Thank you. Battery 90%.